Kalian tahu kan? Di sini masih 1900, maaf. Ya kilap-kilap mas. Ini beneran sumpah. 1900 di gua. Oke, gue percaya kalian. Jadi berhubung masalah ini sudah viral dan Pak Haji merasa justru malah secara nama baik dan nama baik perusahaan Pak Haji itu merasa diintimidasi mas. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan seperti halnya bis lari nggak tanggung jawab, padahal seperti yang gue jelaskan di video, kalian lihat sendiri buktinya bis itu berhenti di depan area kejadian ya, dan driver kru memang sudah turun dan menghampiri membantu evakuasi, membantu pengurusan kecelakaan, tapi memang mereka tidak menyatakan dari pihak kru. Karena apa? Ya karena supaya mereka bisa leluasa membantu korban. Itu keterangan yang gue dapat. Dan bis memang diderek, berarti tuduhan itu fitnah. Terus kedua, tidak adanya pengurusan dan tanggung jawab, padahal itu rumah sakit udah diurusin semua. Itu juga berarti kan fitnah. Terus tuduhan tidak ada ganti rugi dan lain sebagainya. Loh, kita sudah dalam tahap proses negosiasi dan mediasi. Masalah penggantian kerugian material dan imaterial dari pihak korban. Sudah ada mediasi, memang belum ketemu jalan tengah, tapi kan masih proses. Kenapa dibilang tidak ada? Berarti fitnah. Karena berita sepihak dari si mbaknya yang punya konten tadi, punya mbaknya yang korban tadi, mas, Pak Haji itu kan relasinya, channelnya, beliau purnawirawan, punya grup-grup banyak banget, dan ngerasa terganggu, diteror. Kok bis lu nggak, bahasanya kalau kita sama temen ya, kok Pak Haji bisnya nggak tanggung jawab, kok Pak Haji perusahaan nggak tanggung jawab. Jujur aja Pak Haji marah mas. Yang dimarahin semua pengurusnya. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Mereka semua sudah bersumpah, udah nunjukin foto, bukti pengurusan dan lain-lain. Oh berarti Pak Haji menilai, wah ini orang nyari-nyari, paham gak nyari-nyari? Jadi Pak Haji mungkin beranggapan bahwa ini orang gimana sih maunya? Udah diurusin, kita udah tanggung jawab, kok dia bisa memviralkan kalau kita nggak melakukan itu semua? Pak Haji merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, jadi ini tadi pengurus gua mas, besok diperintahkan ke Jakarta untuk nemuin pengacara keluarga buat ngurusin, ya paling nggak memberikan somasi lah, atau mungkin menindaklanjuti masalah ini, karena kan itu dipost di akun media pribadinya si mbaknya, kan itu akun pribadi dia mas. Jadi UIT masuk mas, undang-undang UIT pencemaran nama baik itu masuk ya, karena bentuknya fitnah. Makanya mbaknya jadi nutup akun Instagram sama TikTok. Begitu mas. Jadi besok ini, ini info valid. Orang yang disuruh aja belum berangkat mas, baru packing. Tapi kalian udah dapat informasinya. Layak nggak informasi kayak gini gue jual seharga paus? Paham ya? Jadi bukannya Pak Haji kejam, bukan, tapi Pak Haji juga harus membersihkan namanya mas. Kan kalau berita sudah dilempar ke publik, ya syukur kalian yang seneng sama kita, yang percaya sama kita, percaya. Kira-kira yang nggak suka sama kita, atau mungkin pihak yang nggak tahu apa-apa, menghujat Pak Haji nggak kalau nggak dengerin omongan sepihak dari pihak sana? Nah ini yang perlu diklarifikasi oleh Pak Haji. Tuh, jadi tujuannya bukan karena Pak Haji kejam, bukan, tapi Pak Haji juga punya hak untuk membersihkan nama baik beliau. Begitu ya mas. Sudah mas? Kalau membersihkan namanya minta maaf ke korban. Nah ini kan, ini salah satu bentuk orang-orang yang kemakan opini dan narasi penggiringan dari salah satu pihak yang isinya buat gua fitnah. Makanya timbul nih orang-orang yang komen kayak gini. Kalau pengen nama baiknya dibersihkan, ya ganti rugi lah, apa tanggung jawab lah. Nah ini kan berarti salah satu bentuk kenapa Pak Haji harus melakukan tindakan ini gitu. Supaya orang-orang ini nggak komentar seenak jidatnya. Begitu mas. Paham ya mas? Mas Rian sekarang jubir HR ya. Ya Allah ya Karim mas. HR masih ekonomi 4 unit. Itu gue udah ngurusin mas. Sampai sekarang yang nerusin juga adik-adik gue, ya kan? Masa iya gue salah mas ngewakilin keluarga gue buat ngomong? Cepu iki pancen oke lah, iya cepu kan? Gue bilang lu ngasih gue paus tadi kagak rugi benernya, lu emang payah lu. Sembodo rugi 2 miliar mas, itu kan versi dia, ya kan? Emang kalian tahu aslinya kayak gimana? Orang kalau sudah terbiasa berbohong di depan publik mas, mereka enjoy aja ngomong seenak jidat mereka, ya kan? Nanti fakta akan berbicara.
Tunggu aja, lihat aja nanti. Sudah ya. Pandainya lidahmu memutar balik kata. Pausnya hilang, nggak apa-apa. Udah, gue tadi bercanda kok mas, bercanda. Kapan sidang sebodoh? Gue dipanggil penyidik aja belum. Lagian mas, kalau gue masuk penjara gara-gara kasus penipuan mengaku sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia, mas, gue nggak malu mas, nggak malu. Gue adepin. Ya memang kesalahan dan kebodohan gue mas. Nggak sekolah, nggak pinter bahasa kontrak, ya kan? Kontrak dibikin sono, gue tinggal datang suruh baca, suruh tanda tangan, ya kan? Orang kayak gue kan sekolah kagak tinggi-tinggi amat mas, nggak ngerti bahasa-bahasa jebakan begitu. Jadi buat gue no problem. Andi aja bisa ngelakuin 4 tahun, masa gue nggak bisa? Andi aja masuk bui 4 tahun, masa ya gue nggak bisa mas? Andi aja bisa selamat, masa gue? Kan gue walaupun sejelek-jeleknya gue pimpinan dia, berarti gue harus bisa ngelakuin sesuatu yang bisa dia lakuin dong, ya nggak? Oke, baik, besok belajar ya di Nokia. Apa sih? Bir.